orang yang ketika hidupnya dia rajin ibadah sholatnya, bahkan puasanya, zakatnya dan yang lain-lainnya. Namun ketika hidupnya itu dia tidak bisa menjaga lidah, ya lisannya itu dari mencaci maki orang, memukul orang, membunuh orang, menuduh zina sama orang yang lain, ya, sehingga kata-katanya tidak baik tadi. Maka nanti ya di akhiratnya itu kebaikan, ya kebaikan-kebaikan dari pahala, kebaikan-kebaikan ketika di dunia itu akan diserahkan kepada orang yang pernah dizolimi tadi itu, yang pernah disakiti tadi itu. Artinya berkurang Pak ya? Ya artinya akan berkurang, kena diserahkan kepada orang. Nah sekarang dalam hadis ini fa'in fanihat, kalau misalnya keburu habis. Karena Pak Andre yang disakitinya kena ribuan orang, sementara amalnya kan walaupun tadinya segunung, cuma 100, apalagi cuma sedikit ya, dibagi-bagi kepada orang yang pernah disakiti itu keburu habis. Tekor ramal namanya. Ditekor nih. Tekor ramal. Nah, sementara kan untuk bayarnya habisnya nggak ada. Maka keburukan-keburukan orang yang pernah ia sakiti itu akan ditimpakan kepada dia. Muhiyat bi'tiyabika nasa. Muhiyat itu maka dihapuslah. Jadi amal-amal kebaikannya itu menjadi terhapus gara-gara mulutmu itu tidak bisa dikendalikan. Guncingan itu kan seperti ada di acara TV, itu kan ada juga acara-acara yang guncingan, cerita tentang keluarga si A, si B, kemudian kejelekannya dan sebagainya. Itu juga kita nonton sebaiknya kita hindari atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita harus menghindari. Ketika mendengar gunjingan itu dalam agama kita, kalau misalnya mampu kita untuk melarang, istilahnya menghindarkan, artinya jangan sampai kamu lakukan, itu kita kewajiban untuk melarang. Tapi kalau misalnya nggak mampu untuk melarang, kita wajib untuk menghindar, menjauh, supaya kita selamat daripada dosa. Yang akhirnya bukan kebaikan yang ia miliki, justru jadi keburukan-keburukan. Maka ketika itu kata Nabi, summa turiha pinar, maka dilemparkanlah akhirnya ke dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV, yaitu channel Rahmatan lil Alamin. Insyaallah kita akan mengkaji, yaitu kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zamanima. Pemirsa, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema, yaitu nasib orang yang ketika hidupnya STMJ. Ya, sholat terus maksiat jalan. Ya insyaallah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Jandre. STMJ. Iya. Susu, telur, madu, jahe. Iya. Itu kalau saya Pak. Nah, ini rupanya pembahasannya walaupun sikatnya sama, tapi ternyata maknanya beda. Beda. Silakan nanti sebelum dijelaskan Pak, kita nyapa dulu pada pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, ya, sehat ya? Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali walaupun menggunakan ya online ya. Ya tanya jawab agama secara online, tapi mudah-mudahan pemirsa juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan biar kebayar utangnya. Ya, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sudah meninggal dijadikan husnul khatimah min ahlil khair wa min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada hal yang ditanyakan oleh pemirsanya. Jadi ada salah seorang pemirsa ini yang bertanya tentang masalah bagaimana. Tadi kan pertanyaannya bisa dibacakan. Insyaallah. Ini tentang STMJ Pak Ki. Pertanyaannya begini Pak Ki. Apabila ada orang yang rajin sholatnya tapi maksiatnya juga doyan,
Misalnya ia suka bohong dan bergunjing, juga maksiat lainnya. Ya. Apakah pahalanya sholatnya tetap utuh atau bisa menjadi habis? Nah itu pertanyaan Pak Kiai. Baik. Silakan Pak Kiai. Haji Andri yang dirahmati Allah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan tentunya pertanyaan yang penting untuk kita bahas, kita kaji berdasarkan dalil. Iya, dalil. Ya, karena kita sudah komitmen ketika mengungkapkan suatu permasalahan itu kita akan dilandasi dengan dalil-dalil. Kalau ada dari Al-Quran langsung kita Al-Qurannya kemukakan. Kalau nggak ada dari Al-Quran, ada dari hadis, ya kita kemukakan hadis nabinya. Kalau dari kaul ulama kita rujukan dan menyebutkan kitabnya apa, bahkan jilidnya dan halamannya berapa, ya akan kita kemukakan. Sehingga pemirsa juga akan lebih mantap ya, karena kita bukan istilahnya omdo ya, omong doang, akan tapi ada referensi yang betul-betul meyakinkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, langsung aja saya jawab bahwa kaitan dengan masalah bagaimana orang yang rajin ibadah sholat tapi rajin juga maksiat-maksiat yang lainnya. Ada istilah ya STMJ tadi ya. Kalau tadi Pak Andre menafsirkan ya, menjelaskan S-nya itu adalah susu, kemudian T-nya telur, kemudian M-nya madu dan J-nya jahe. Ya mudah-mudahan yang punya warung ini laku Pak. Mudah-mudahan laku ya. Berkah insya Allah. Karena disebutin di YouTube ini. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh penanya adalah ya sholat terus tapi maksiat jalan. Memang sebaiknya Pak Andre, kita ini harusnya membersihkan diri kita, terus ibadah, maksiatnya ditinggalkan. Itu yang terbaik. Secara karena kafah ya. Ya di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ya, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya dari hal-hal yang maksiat tadi, yang durhaka kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang telah mengotorinya dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Itu memang idealnya ya harusnya bersih lah. Nah, namun kadang-kadang kan terjadi namanya manusia ada nafsunya juga. Kadang-kadang ya banyak ibadah tapi juga doyan ya rumpi ya gibah dan sebagainya. Sehingga pertanyaannya dari pemirsa ini, bagaimana nasib orang yang ibadahnya rajin, ya tahajudnya luar biasa, tapi kadang-kadang lidahnya itu tidak bisa menjaga. Ya banyak istilahnya gunjing sana gunjing sini, ya banyak hal-hal yang maksiat lah, tidak enak begitu. Apakah ibadah sholatnya itu tetap utuh di akhiratnya nanti, atau justru menjadi habis gara-gara akhlaknya yang tidak baik tadi? Nah saya jawab bahwa ternyata ibadah sholatnya itu akan bisa-bisa menjadi habis gara-gara akhlaknya yang tidak baik. Ini hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Muslim yang di jilid 2 halaman 430. Bahkan di dalam buku saya yang kecil ini judulnya Al-Jawahir fil Hadis Al-Bashir wan Nazir, mutiara-mutiara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Bashir sebagai pemberi memberi kabar gembira, wan Nazir dan pemberi peringatan. Isinya kurang lebih 40 ya hadis Nabi yang sahih-sahih. Itu juga kita kutip ya. Di mana hadis ini adalah hadis sahih Imam Muslim. Bunyi hadisnya sebagai dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sekali lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, qala, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu
siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya uang, juga tidak punya barang sepeser pun. Artinya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Ya, para sahabat ditanya oleh Rasulullah seperti itu menjawab dengan serentak bahwa yang kami tahu tentang pengertian orang yang bangkrut adalah orang yang man la dirhamalahu wala mata'a, yakni orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Betul-betul istilahnya hidupnya bangkrut, ya. Melarat yang luar biasa. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza. Kemudian kata Nabi, innal muflisa min ummati, sungguh orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, membawa pahala dari ibadah sholatnya, dari ibadah puasanya, ibadah zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, namun ketika hidupnya dulu itu dia telah mencaci maki orang lain. Wa qazafa hadza, telah menuduh zina kepada orang lain. Wa akala mala hadza, telah memakan harta orang lain. Wa sapaka dama hadza, bahkan telah membunuh ya orang lain. Wa daraba hadza, telah memukul orang lain ya tanpa hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka akan diberikan orang ini dari kebaikan-kebaikannya kepada orang yang ya pernah dizoliminya itu. Wa hadza min hasanatihi, dan ini daripada kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika telah habis semua kebaikan-kebaikannya itu, qabla ayyaqdiya ma alaihi, sebelum bisa terbayar kepadanya, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dari keburukan-keburukan mereka, faturihat alaihi, lalu ditimpakanlah kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya seperti itu. Inti daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi, bahwa orang yang ketika hidupnya dia rajin ibadah sholatnya, bahkan puasanya, zakatnya, dan yang lain-lainnya, namun ketika hidupnya itu dia tidak bisa menjaga lidah, ya, lisannya itu dari mencaci maki orang, memukul orang, membunuh orang, menuduh zina sama orang yang lain, ya, sehingga kata-katanya tidak baik tadi, maka nanti ya di akhiratnya itu kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan dari pahala, kebaikan-kebaikan ketika di dunia itu akan diserahkan kepada orang yang pernah dizolimi tadi itu, yang pernah disakiti tadi itu. Artinya berkurang, Pak, ya? Iya, artinya akan berkurang, kena diserahkan kepada orang. Nah, sekarang dalam hadis ini fa in faniyat, kalau misalnya keburu habis. Karena Pak Andre yang disakitinya kena ribuan orang, sementara amalnya kan walaupun tadinya segunung, cuma 100, apalagi cuma sedikit, ya, dibagi-bagi kepada orang yang pernah disakiti itu keburu habis. Tekor ramal namanya. Dia tekor nih. Tekor ramal. Nah, sementara kan untuk bayarnya habisnya nggak ada, maka keburukan-keburukan orang yang pernah ia sakiti itu akan ditimpakan kepada dia. Yang akhirnya bukan kebaikan yang ia miliki, justru jadi keburukan-keburukan. Maka ketika itu kata Nabi, summa turiha pinar, maka dilemparkanlah akhirnya ke dalam api neraka. Karena kan kebaikannya habis. Nggak ada timbul, yang muncul itu justru ada keburukan. Makanya ketika mensyarahi hadis Sahih Muslim ini, Imam An-Nawawi namanya, dalam kitabnya ini namanya Syarah Sahih Muslim, ya, 9 jilid 18 juz ini. Ini ada dalam juz ke-16, ya, halaman 136. Beliau memberikan komentar, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Kata beliau, setelah kata-kata beliau summa ulqiya finnar, ya, karena pengertian summa turiha finnar kemudian dilempar ke dalam api neraka itu, kata Imam Nawawi, pengertian turiha itu artinya ulqiya, yakni sama-sama di makna turiha itu sama dengan ulqiya, yakni dilemparkanlah finnari ke dalam api neraka.
Kemudian beliau berikan komentar, fatamat khosaratuhu, maka sempurnalah kerugian orang itu, wa halakuhu, dan kebinasaannya, wa iflasuhu, dan kebangkrutannya. Jadi artinya ketika amal kebaikannya habis dan yang tinggal hanya keburukan-keburukannya saja, maka dilemparkan ke dalam api neraka, berarti kerugiannya itu sudah begitu sempurna dan kebinasaannya juga kebangkrutannya. Ini yang kita tentunya khawatirkan. Kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis tadi itu selain ada di dalam kitab Sahih Muslim, di buku saya Al-Jawahir bil Hadis Al-Bashir An-Nazir, ya. Ini buku ini menjadi buku wajib di Pondok Pesantren Modern Darus Shalihin. Bahkan pesantren Darul Mukhlisin juga yang dipimpin oleh Kiai Iwan Zawawi ini pesan ya 100 ya, 100 kitab. Bahkan Kiai Abdul Syukur yang di Adzikra ini juga pesan 100 juga ya. Bahkan di pesantren Al-Aziziyah Warung Kuda Sukabumi juga sudah menggunakan buku Al-Jawahir ini. Karena hadisnya sahih-sahih semua. Nah, selain ada kitab hadis ini juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, dan kitab Nuzhatul Muttaqin. Nah, ketika pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin, ini nama kitabnya ini Nuzhatul Muttaqin, 2 jilid tebalnya syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin dan teman-temannya. Beliau memberikan komentar yang menurut saya bagus sekali. Beliau berkata begini, setelah mengutip hadis secara lengkap tadi, kata beliau, afadal hadis at-tahdzir minal wuku fil muharramat. Artinya hadis tadi itu memberi faedah, artinya bisa dipetik ya, hal yang manfaat bagi kita, yakni at-tahdzir minal wuku fil muharramat, supaya kita ini lebih berhati-hati jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Wa khassah ma yata'allaqu bi huquqil ibad, lebih-lebih yang ada hubungan dengan hak-hak kepada hamba-hamba Allah, al-madiyah wal ma'nawiyah, baik yang berkenaan dengan masalah material atau non material. Wa khassah zulman nas wal i'tida alaihim, lebih-lebih lagi jangan sampai kita hidup ini menzolimi manusia atau sewenang-wenang menyakiti orang-orang, melanggar dan menyakiti orang lain sehingga merasa terzolimi. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa kata beliau, yufsidul a'mal as-salihah wa yadhi'u 'alal fa'ili ajruha wa nafuha yaumal qiyamah. Karena kalau orang ketika hidupnya suka berbuat zolim sama orang lain, apalagi zolim sama ulama ya, orang-orang soleh, orang-orang baik misalnya, itu jelas kata beliau akan yufsidul a'mal as-salihah, akan merusak kepada amal-amal soleh yang sudah dilakukan, wa yadhi'u 'alal fa'il ajruha wa nafuha yaumal qiyamah, dan menjadi habislah si pelaku amal soleh tadi pahalanya dan kemanfaatnya pada hari kiamat kelak. Ini komentar dari pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin. Kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kutip juga atau kemukakan juga keterangan yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini kitabnya namanya Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad ya, karangan Zainuddin Al-Malibari namanya, dan saya juga punya syarahnya Pak Andre dan pemirsa, nama kitabnya Manahijul Imdad ya, syarah Irsyadul Ibad. Ini tentunya sangat bermanfaat ya, karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Qadiri, orang Jawa Timur tapi sudah mengarang kitab namanya Manahijul Imdad syarah Irsyad. Nah, baik di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 73 bab al-ghibah ya, bab masalah bergunjing, juga dalam kitab Manahijul Imdad tadi di juz 2 halaman 209, kebetulan syarahnya itu 2 juz gitu. Di juz 2 halaman 209 itu ada keterangan Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, yakni yu'tal abdu yaumal qiyamah ya, yu'tal abdu yaumal qiyamah kitabahu wa la yara fihi ya hasanatan. Artinya seorang hamba nanti akan diberikan catatan amalnya di hari kiamat. Wala yara fihi hasanatan, namun si hamba ini tidak melihat satupun kebaikan. Jadi ketika dikasih catatan amalnya itu, mana nih kebaikannya? Di merah semua nih, nggak ada kebaikannya. Fayaqulu, lalu si hamba tadi bertanya-tanya, aina sholati? Mana ini
pahala sholat saya? Wasyami, mana ini pahala puasa saya? Kemudian wa ta'ati, dan pahala taat ibadah saya ini mana? Fayuqalu, lalu dikemukakanlah ada ungkapan di situ, zahaba amaluka kullu, hilanglah amalmu, amal ibadahmu, pahala amalmu semuanya, bigtiyabikan nasa, karena lantaran kamu suka bergunjing kepada manusia. Ya, supaya kena gibah, kena akibat gibah itulah artinya pahalamu ini menjadi hilang. Bahkan di dalam Manahijul Imdad itu dikumpulkan dengan kata-kata muhiyat bigtiyabika nasa. Muhiyat itu maka dihapuslah. Jadi amal-amal kebaikannya itu menjadi terhapus gara-gara mulutmu itu tidak bisa dikendalikan. Ya, suka gibah, bergunjing, merumpi dan sebagainya. Kemudian terakhir Pak Andre, dari episode ini saya merasa tertarik juga ada sebuah riwayat dari Imam Hasan Basri. Ya, ini ada di dalam buku atau kitab namanya Rawdatul Ulama'il Amilin, Mukhtasar min Kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, Tuhan alhamdulillah Pak Andre ini Tahadusan Binima yang ngarangnya ya orang Depok sendiri ya. Jadi saya istilahnya menyisihkan waktu untuk menulis buku atau kitab ini yang biasa umat bertanggung jawab dan yang lainnya pakai bahasa Indonesia, kalau ini pakai bahasa Arab. Ini sudah 500 halaman lebih ya. Barokah bagi insya Allah. 553 halaman. Ya alhamdulillah ini kita sudah jadikan kitab ya. Nah di dalam kitab ini walaupun aslinya kitab Ghafilin itu agak tipis ya. Kalau ini ikhtisarnya kenapa agak tebal? Karena yang pertama sudah ditahrij, hadis-hadisnya itu dikemukakan mana yang sahih, mana yang dhaif, bahkan yang maudhu'nya mana. Kemudian juga tulisannya memang besar-besar dan agak longgar-longgar. Sementara di kitab aslinya agak rapat ya. Kalau ini kena untuk jamaah terutama yang tua-tua, kita siapkan tulisannya itu yang gede-gede. Nah, satu spasi ke bawah. Ya, nah di dalam kitab Rawdatul Ulama'il Amilin sebagai muhtasar dari Tanbihul Ghafilin karya As-Samarqandi, dalam halaman 116 ada riwayat yang menarik Pak Andre untuk kita kaji. Kata-katanya begini, waruya anil Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah ulama yang tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah baru wafat, tapi beliau ketemu dengan sahabat, belajar sama para sahabat. Nah, anna rajulan, ada seorang laki-laki qala berkata, menginformasikan kepada Imam Hasan Al-Basri, inna fulanan qad tabaka, sungguh ada seseorang si fulan ini telah berguncing kepadamu, artinya menjelek-jelekan kamu ya. Fa ba'asa ilahi tabaqan min rutab. Lalu Imam Hasan Al-Basri tadi menyuruh kepada orang yang menginformasikan bahwa ada orang yang bergunjing itu, menyuruh ada nampan yang diisi dengan rutab, ini kurma yang masih segar, diisi dengan kurma yang penuh dari nampan atau baki itu. Kemudian tolong menyuruh untuk disampaikan kepada yang bergunjing itu. Waqala, dan ia berkata, balagoni annaka ahdaita li hasanatika, menyampaikan bahwa engkau ini sudah menghadiahkan kepada saya kebaikan-kebaikan Anda. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha, maka saya ingin untuk membalas ya kebaikan ya kamu ini yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kamu kepada saya ya. Fa'aldirni fa inni la aqdiru an ukafi'aka biha ala tamam. Nah, saya maaf kalau membalasnya tidak bisa dengan memuaskan. Ya, bisa dengan ini aja lah. Artinya apa? Artinya Imam Hasan Basri memandang bahwa ketika ada orang yang menggunjing kepada dirinya, menggunjing itu artinya menjelek-jelekan bukan di hadapannya, ya, ngomongin di belakang itu. Nah, itu seolah-olah amal dia itu, amal kebaikan itu, amal kebaikan dia yang menggunjing seolah dikasih, ya, ditransfer kepada orang yang digunjingnya itu. Maka dalam rangka membalas kebaikannya itu dikasih korma satu baki ya, satu nampan tadi, suruh datang sana dalam
dalam pengertian saya cuma terima kasih seperti itu. Itu ada riwayat seperti itu. Jadi kesimpulan dari yang dibahas dari tadi itu bahwa pertanyaannya kan, apakah orang yang rajin sholat bahkan sampai jidatnya sampai hitam ya, karena sujudnya mungkin begitu khusyuk dan rajin sekali, siang malam ibadah, tapi lidahnya tidak bisa dijaga, tidak bisa menjaga lidahnya, suka menggunjing itu, ini ngomong yang seenaknya dan sebagainya, pokoknya tidak enaklah kedengarannya. Pertanyaannya kan, apakah sholatnya masih utuh, ibadah pahala sholatnya di akhirat nanti masih utuh atau habis atau bisa berkurang? Ya jawabnya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi dengan komentar dari banyak ulama-ulama yang betul-betul ahli, ternyata orang yang rajin sholat ibadah sholatnya tadi bisa jadi amal ibadah sholatnya itu bisa menjadi habis tekor amal, bahkan bisa-bisa keburukan orang lain dilimpahkan kepada dia ketika terlalu banyak amalnya diserahkan kepada orang lain. Tuker-tukeran jadi tuker-tukeran. Oleh karena itu harus hati-hati. Ya sebagai mungkin namanya amar ma'ruf nahi munkar, ya termasuk diri saya sendiri, Pak Andre, ya kita harus menjaga diri. Kita memang ibadah harus rajin, terutama ibadah sholat, kan itu merupakan imaduddin, pillar of religion, merupakan tiang dalam agama Islam kita. Namun demikian, ya kita pun harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang ya maksiat, terutama jangan sampai gibah, jangan sampai lidah kita ini bergunjing. Kalau gunjingan itu kan seperti ada di acara TV, itu kan ada juga acara-acara yang gunjingan, cerita tentang keluarga si A, si B, kemudian kejelekannya dan sebagainya. Itu juga kita nonton sebaiknya kita hindari atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita harus menghindari. Ketika mendengar gunjingan itu dalam agama kita, kalau misalnya mampu kita untuk melarang, istilahnya menghindarkan, artinya jangan sampai melakukan, itu kita kewajiban untuk melarang. Tapi kalau misalnya nggak mampu untuk melarang, kita wajib untuk menghindar, menjauh, supaya kita selamat daripada dosa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya kira sudah cukup jelas ya keterangan dari murabi kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang disampaikan oleh murabi kita, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang suka bergunjing. Insya Allah. Jadi STMJ tadi istilahnya benar-benar kita menjadi orang yang ibadahnya secara kafah gitu ya. Jadi bukan setengah-setengah gitu, insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.